itu dari pakai mobil apa, pakai brand apa. Tapi yang ditanya adalah fiturnya apa, irit apa enggak, efisien apa enggak. Nah, maka dari SDM ya di sana, terutama juga di pabrik kita, itu rekrutmennya benar-benar orang lokal, orang Cikande sendiri. Jadi kita juga menumbuhkan ekonomi sekitar, terus support dengan baik. Baik, terima kasih Pak Doni atas informasinya. Wow, sangat bermanfaat sekali dan sangat-sangat para pendengar DFSK Auto Talk, selamat datang kembali di podcast kami yang kedua bersama saya Julia yang akan menjadi host pada podcast kali ini. Pada kesempatan kali ini kami akan mengupas tentang bagaimana sebuah mobil diproduksi dan bagaimana peran pabrik berkontribusi di dalamnya. Karena seperti yang kita ketahui, sebelum mobil sampai ke tangan konsumen, ada banyak sekali proses di dalamnya atau di belakangnya kita bilang. Apa aja itu? Termasuk bagaimana mobil itu diproduksi, dirancang, quality control tentunya, dan juga sampai ke showroom. Tidak hanya itu saja, kami juga akan mengupas tentang bagaimana sebenarnya preferensi konsumen sebelum mereka membeli sebuah mobil. Apakah mereka melihat dari sisi harga, feature, atau mungkin ada pertimbangan yang lain ya. Nah, hari ini saya tidak sendirian karena saya juga sudah ditemani oleh salah seorang pakar otomotif yang sudah berkecimpung lama di industri ini. Tidak lain dan tidak bukan Bapak Doni Putra Often. Selamat siang Pak Doni, apa kabar? Selamat siang Bu Julia, luar biasa baik ya hari ini. Sangat cerah dan masa depan otomotif di Indonesia kita harap juga semakin maju dan semakin berkembang. Oke, terima kasih Pak Doni. Pak Doni ini adalah bagian dari keluarga PT Sokonindo Automobile ya Pak? Iya. Betul. Mungkin boleh diperkenalkan dulu sedikit mungkin tentang Bapak di sini sudah berapa lama? Ya, salam kenal semuanya sahabat DFSK. Nama saya Doni Putra Okten selaku Head of Sales and Marketing PT Sokonindo Automobile. Yang teman-teman ketahui bahwa ini adalah salah satu prinsipal otomotif terkemuka di Indonesia, yaitu kita menaungi brand DFSK. Dan kita sudah ada di Indonesia sejak tahun 2017 dan kita juga memiliki pabrik pertama yang 4.0 dan itu semuanya sudah robotik. Jadi kita memastikan seluruh kualitas kendaraan yang kita kirim ke konsumen pastinya sangat mumpuni dan pasti dengan quality control yang sangat baik. Wah, menarik sekali. Pak Doni, berbicara tentang mobil, tadi di awal kita sudah sampaikan bahwa mobil yang berkualitas itu preferensi masyarakat ataupun konsumen berbeda. Betul. Dan tadi Pak Doni mungkin juga sudah sampaikan posisinya sebagai head sales, tentunya sudah banyak berhadapan dengan customer kita ya di PT Indonesia. Kalau boleh tahu dijelaskan sedikit mungkin Pak, seperti apa sih mobil yang berkualitas itu? Dari pengalaman saya, sebelumnya saya bekerja di salah satu luxury brand ya di Indonesia dan sekarang saya menaungi produk DFSK. Saya pada saat pertama kali bekerja di sini saya melihat bahwa pabrik ini sangat canggih dan di mana kualitas dan quality control itu benar-benar sangat dijaga oleh para insinyur dan teknikal yang ada di factory kita di Cikande Modern Serang Banten. Jadi kita bukan hanya berinvestasi ke dalam pabrik, tapi kita juga berinvestasi terhadap customer. Karena customer ini adalah ujung tombak kita. Ya contoh kita memproduksi Supercab, di mana itu adalah produk komersial kita yang sebagai backbone pada saat itu. Sampai sekarang pun juga masih menjadi backbone ya Supercab itu. Karena di beberapa daerah, terutama ini dengan harga yang sangat affordable, kendaraan light commercial pickup dan itu kualitasnya juga teruji. Jadi beberapa konsumen itu melihat bahwa karena adanya pabrik dan dia berani dan melihat bahwa oh kalau ada pabrik jadi cepatnya mudah dong. Seperti itu. Lalu juga saat keluar pabrik, mobil tidak serta-merta langsung keluar langsung dikirim ke dealer. Tapi ada beberapa rangkaian proses seperti pre-delivery inspection, kita cek kedap kabin, kita cek suspensinya. Jadi di pabrik kita itu ada satu tempat ya semacam small circuit gitu, itu yang buat ngetes mobil sebelum dikirim ke dealer. Jadi di situ ada semacam terowongan, air, lalu juga jalan kontur jalan yang disesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia seperti itu. Jadi semuanya memang benar-benar kita cek secara detail. Baik. Itu sebelum sampai ke dealer. Setelah sampai dealer pun juga merupakan menjalankan SOP standar operasional, yaitu
free dari fancy inspection sebelum ke konsumen. Oke. Ya seperti poles, pemasangan kaca film, lalu pengecekan keseluruhan baik itu dari rem, dan itu memang sudah seharusnya dilakukan. Kalau misalnya tidak, ya nanti akan ditegur oleh tim after sales kita. Oke, menarik sekali. Pak Doni, tadi berarti memang betul ya Pak, peran pabrik itu sangat-sangat krusial gitu ya dalam menentukan bagai lahirnya sebuah mobil yang berkualitas. Ya. Tapi saya juga tadi sempat menarik juga tadi Pak Doni sempat sampaikan mention tentang robotik. Boleh mungkin dijelaskan Pak tentang robotik? Kalau robotik itu biasanya di brand selain China itu masih mengandalkan semuanya menggunakan tenaga dari manusia ya. Tapi kalau di pabrik PT Sokonindo Automobile ini untuk manusia memang masih diperlukan karena kan kita juga support lokal SDM ya di sana. Terutama juga di pabrik kita itu rekrutmennya benar-benar orang lokal, orang Cikande sendiri. Jadi kita juga menumbuhkan ekonomi sekitar, dan di situ robotik itu digunakan untuk sebuah kepresisian mobil. Ya misalnya Bu Julia masak nih, atau pada saat masak pancinya ada yang lepas, jadi menggunakan obeng biasa. Kadang bisa lepas lagi kan. Tapi dengan adanya robotik ini dan kita juga sudah menggunakan artificial intelligence ya. Kalau misalnya di headquarter kita di China, kalau teman-teman DFSK lihat di YouTube, kita menggunakan namanya dark factory. Jadi walaupun tidak ada orang di dalam pabrik tersebut, produksi mobil berjalan dan semuanya inline sesuai dengan programming yang sudah dilakukan di awal. Seperti itu. Nah, di kita jadi robotik itu digunakan untuk lebih presisi. Jadi misalnya pemasangan kaca, pemasangan dari welding, stamping, bahkan sampai pengecatannya pun kita sistemnya sistem celup. Jadi memang ini pabriknya pabrik canggih. Dan saya ulangi lagi, ini adalah pabrik 4.0 pertama yang ada di Indonesia. Karena kita adalah salah satu founding father Chinese brand yang ada di Indonesia. Menarik sekali. Terima kasih Pak Doni. Kemudian hal menarik lainnya nih Pak, kalau kita lihat perkembangannya, sebetulnya konsumen itu dulu ya paling banyak menggunakan kendaraan yang berjenis ICE. Sekarang kita sudah beralih ke EV dan PHEV. Tentunya banyak sekali feature-feature di dalamnya yang sudah sangat teknologi sekali gitu, yang modernnya. Bagaimana peran pabrik bisa memberikan konsistensi atau kualitas untuk bisa menciptakan sebuah mobil yang memang dibutuhkan teknologi yang cukup tinggi, seperti itu Pak? Ya, memang transisi teknologi ini dari internal combustion engine ke EV memang sangat signifikan sekali ya di Indonesia. Kalau kita lihat market share yang ada di Gaikindo, pertumbuhan EV mulai dari 3%, 5%, 10%, bahkan sekarang hampir 30%. Kenapa? Ya karena memang saat ini market itu dia lebih pintar. Value for money yang dicari, bukan value for lifestyle. Karena sekarang untuk kita bicara lifestyle ya, orang bukan melihat kendaraan itu dari pakai mobil apa, pakai brand apa. Tapi yang ditanya adalah fiturnya apa, irit apa enggak, efisien apa enggak. Nah, maka dari itu kita mulai pada saat itu Glora E itu the first commercial elektrik yang ada datang di Indonesia. Kita datangkan dan itu mendapatkan kesan positif. Waktu itu harganya karena kita masih CBU ya, mungkin belum affordable. Tapi setelah CKD dan kita juga menjalankan requirement dari pemerintah, bahkan kita juga bisa mencapai nilai TKDN tertentu untuk kendaraan EV kita. Dan itu sudah keluar sertifikatnya, dan ini menunjukkan bahwa kita bukan konsisten dalam hal produksi saja, tapi kita juga konsisten terhadap relation ke customer. Jadi transaksi itu bukan berarti setelah transaksi selesai, tapi relation ke customer. Makanya ada call center 24 jam. Lalu juga yang menarik saat ini kita sedang kemarin baru pre-booking ya, cuman Rp5.000 pre-booking di FSK E5 Plus, dan ini animonya sangat luar biasa, sudah mencapai di 1.000 orang sampai hari ini. Itu kita akan memproduksi kendaraan new energy vehicle yang sangat canggih. Jadi electric for daily, hybrid for journey. Wah, sangat menarik. Itu merupakan visualisasi dari kendaraan tersebut. Pak Doni tadi sempat dimention ada E5 Plus dan juga ada Glora E. Mungkin teman-teman DFSK di sini, teman-teman DFSK Autotalks belum tahu kira-kira ada lini atau line up produk apa lagi sih Pak di DFSK? Ya, di DFSK kita memiliki beberapa lini ya. Untuk ICE itu kita memiliki si Super Cab
Jadi itu adalah super cab dan itu sangat affordable dan sangat valuable like commercial vehicle. Jadi pickup yang very affordable yang ada di Indonesia. Lalu selanjutnya kalau memang mau cuman kota-kota atau buat ibu-ibu yang buat antar anak sekolah atau mungkin kalian yang generasi muda yang kerjanya dalam inner city di Jakarta atau di Surabaya, Bandung dan sebagainya, itu kita ada series E1 dan itu adalah small EV yang bisa mencapai 220 kilometer dan itu bisa ngecas di rumah, jadi itu sangat efisien. Lalu selanjutnya jika teman-teman pengusaha ingin lebih efisien lagi, ada Gelora E Blend Van. Dan itu juga sudah dipakai oleh beberapa logistik company yang ada di Indonesia, bahkan sudah ratusan ya, dan itu repeat ordernya juga selalu berulang dan itu sangat efisien. Yang tadinya kalau misalnya harga solar naik, lalu harga bensin naik, nah ini karena listrik dan itu semuanya flat, apalagi kalau misalnya dia chargingnya di malam hari ya, biasanya kan ada dapat diskon juga, dan itu KWH-nya juga sangat murah. Di SPKLU juga sekarang makin banyak berkembang. Jadi kita ada Blend Van, Gelora Electric Blend Van, dan Gelora Electric Minibus. Nah ini biasanya dipakai untuk perusahaan-perusahaan yang mengantarkan dari mes ke site atau mungkin penjemputan anak sekolah. Nah itu juga antar jemput. Nah itu juga bisa buat usaha nih. Lalu selanjutnya, nah ini adalah yang sangat nice ya. Mungkin kalau nice ya Bu Julia tahu, nice itu New Energy Long Range, jadi Intelligent Safety, C-nya tuh Comfort Cabin Family, dan lalu E-nya tuh Exciting Driving Experience, yaitu DFSK E5 Plus yang pasti ditunggu-tunggu oleh teman DFSK. Oke, menarik sekali Pak Doni. Tadi Pak Doni sempat mention bahwa pada saat pre-booking itu kita sudah mendapatkan sekitar 1.000 ya Pak, kalau tidak salah ya. Berarti animonya sangat tinggi sekali nih Pak. Nah kalau boleh tahu mungkin Pak Doni bisa jelaskan juga kira-kira apa sih fitur-fitur yang paling menarik dari sisi customer? Mungkin ada feedback dari survei atau mungkin kita melihat generasi yang paling menyukai PHEV ini untuk DFSK I5 Plus tuh dari mana Pak? Jadi generasi yang suka PHEV ini kemarin setelah kita survei itu generasi millennials ya. Millennials yang dia ingin sebuah kenyamanan tapi tetap affordable. Jadi kalau kita lihat fiturnya di DFSK i5 Plus, di situ mungkin saya buka sedikit aja ya, jangan semuanya karena nanti kita akan launching di event otomotif terbesar di Indonesia. Jadi pertama itu adalah dual glass, yang dimana di dalam kabin itu benar-benar sangat quiet dan sangat nyaman. Lalu sangat comfortable karena di belakangnya itu ada captain seat, lalu juga ada ventilated seat. Jadi kalau di luar panas ya kan, kalau misalnya para keluarga muda ini habis jalan-jalan sama anaknya panas, ada ventilated seat dan itu first row and second row. Lalu juga kalau ikut pre-booking itu bisa mendapatkan rear entertainment monitoring itu 15,6 inch yang itu sangat luar biasa. Jadi anak-anaknya nggak boring nih kalau di belakang nih teman-teman DFSK. Lalu juga ada frequency selective damping, di mana itu adalah satu-satunya yang ada di lini SUV yang ada di Indonesia. Kalau misalnya sekarang di FSD itu mungkin mobil miliaran ya. Tapi ini nanti kita tunggu aja, harganya pasti sangat affordable dan value for money. I see. Jadi memang DFSK I5 Plus tuh sekarang udah menjadi pilihan generasi millennials mungkin ya Pak ya. Jadi kalau misalkan kalau saya bisa bilang millennials ini mungkin dari rentang 30 sampai 45 tahun. Betul, dari 30 sampai 45 tahun yang baru menikah, keluarga muda, anak 1 atau anak 2. Oke, baik Pak. Mungkin pada saat video ini ditayangkan, sebetulnya kita sudah juga mengikuti eksibisi di Gias, which is itu kalau tidak salah dari tanggal 29 Juli ya. Teman-teman DFSK Auto Talks untuk stay tune dan juga jangan lupa di sosial media kami selalu aktif live ya Pak ya. Jadi memang kami juga sangat berkomitmen untuk menjawab segala pertanyaan dari teman-teman. Jika ada yang concern tentang sesuatu atau apapun disampaikan saja kepada kami. Dan Pak Doni, kebetulan di session ini kita juga sudah collect beberapa pertanyaan nih Pak. Jadi memang sebelumnya dari tim DFSK, dari tim digital sudah
melakukan live streaming dan ya animo dari teman-teman DFSK banyak sekali yang ingin bertanya pada kita gitu ya. Mungkin di sini ada beberapa pertanyaan nih Pak nih. Jadi Oke, boleh. yang pertama, ada berapa banyak dealer DFSK di Indonesia dan apakah akan terus bertambah ke depannya? Dealer kita akan terus bertambah karena dengan adanya improvisasi dan adanya future plan dari PT Sokonindo Automobile atau dari Ceres Group, saya yakin investasi kita terhadap dealer partner kita terus akan bertumbuh di Indonesia. Kita lihat aja di tahun kemarin kita launching beberapa dealer di ujung Indonesia di Manokwari, dan setelah Manokwari kita akan melebarkan ke Sorong, lalu juga di Depok, lalu di Bogor, dan ini nanti kita juga akan membuka di Bekasi. Jadi kita tetap akan keep growing dengan DFSK. Selain itu kita juga bekerja sama dengan beberapa partner auto race workshop yang itu juga bukan hanya di kota-kota besar aja, tapi bahkan sampai pelosok pun juga kita melakukan kerjasama dengan auto race workshop kita. Jadi segala sesuatunya, jika ada pertanyaan yang lebih mendetail langsung aja calling call center kita 24 jam dan itu bisa langsung kita tanggapi dengan cepat. Kalau tidak ada bisa langsung kontak saya langsung pun juga it's okay. Saya bantu teman-teman DFSK. Ya, kami sangat terbuka dan sangat berkomitmen untuk menjawab segala pertanyaan yang teman-teman mungkin yang mau ditanyakan itu boleh. Baik sosmed maupun ke kontak kami. Dan juga terkait dealer kita juga akan segera buka di Batam ya Pak. Yes. Jadi bagi teman-teman yang ada di Batam, saksikan nanti sesaat lagi kita akan buka di sana. Baik Pak, pertanyaan yang kedua, ada lagi yang bertanya tentang bagaimana DFSK menjamin ketersediaan spare part dan after sales untuk jangka panjang. Gimana? Ya. Dengan adanya kita investasi pabrik yang ada di Cikande Modern, itu adalah menunjukkan bahwa komitmen kita bukan hanya untuk jangka pendek, tapi jangka panjang. Karena kita tidak mungkin kalau misalnya, spare part-nya susah, DFSK hanya sementara di Indonesia, nanti akan pergi. Tidak. Kita sudah berkomitmen investasi di Indonesia karena dari R&D kita yang ada di global, yang ada di China sendiri, itu bukan hanya fokus terhadap Indonesia, tapi dari Indonesia kita nanti akan berkembang ke ASEAN dan ke mancanegara yang marketnya adalah right hand drive atau setir kanan. Jadi jangan khawatir teman-teman DFSK, kita sekarang diskusi di Autotalk ini, ada apapun problem, ada apapun masalah, kontak informasi di mana kalian berada, kita akan selalu support dengan baik. Baik, terima kasih Pak Doni atas informasinya. Wow, sangat bermanfaat sekali dan sangat-sangat menarik ya pembahasan kali ini. Tapi juga mungkin di sini saya ada sedikit pertanyaan juga mungkin Pak. Jadi kalau misalkan tadi DFSK E15 itu lebih kalau boleh tahu segmentasinya nih Pak. Tadi kan yang paling banyak membeli atau melakukan pre-booking adalah millennials gitu ya. Tapi sebetulnya segmentasinya itu kemana Pak? Apakah Gen Z juga ikut atau memang hanya millennials sih Pak? Jadi sebenarnya E5 Plus ini ke semua kalangan ya, tapi kita fokuskan untuk family karena seperti tadi saya sudah sampaikan, second row-nya adalah captain seat dan juga ada rear seat entertainment, dan ini kita masuknya sudah ke premium segmen ya. Kenapa? Karena memang fitur-fiturnya itu sangat unggulan dan ini mobil cerdas, bahkan dilengkapi dengan ADAS L2. ADAS L2 mungkin teman-teman juga bisa coba auto parking tapi sesuai dengan kondisi parking yang standar ya, ada garisnya dan lain sebagainya, itu juga dan itu satu-satunya di segmen ini yang ada cuma di DFSK E5 Plus. Nah, jadi ini merupakan advantage kita dan saya yakin DFSK Indonesia akan bangkit. Baik. Kalau boleh saya tanya lagi Pak, kalau untuk DFSK E5 Plus kemarin saya lihat warna hero-nya itu hijau ya. Hijau. Nah, ada warna lain nggak sih Pak kira-kira yang akan dihadirkan ke Indonesia? Pasti dong, kalau saat ini kan baru 4 ya. Jadi ada Aurora Green, lalu ada White, lalu ada Grey, lalu juga ada Black, lalu itu baru 4 ya. Nantinya kita tunggu aja, pasti akan ada kejutan-kejutan menarik dari DFSK Indonesia. Apakah produk DFSK E5 Plus akan diproduksi di pabrik Indonesia, Pak? Oh ya pastinya, DFSK E5 Plus akan kita produksi di pabrik kita Modern Cikande karena memang sudah kualitasnya juga di pabrik sudah teruji, lalu juga semua perlengkapannya juga sudah sangat baik ya, apalagi robotik, jadi akan diproduksi di Indonesia pastinya. Kenapa kita produksi di Indonesia? Karena kita harus cepat
menyediakan kendaraan cerdas ini kepada masyarakat Indonesia. Karena kita lihat dari pre-booking sudah mencapai 1.000 orang, dan nantinya kalau memang itu 1.000 semuanya melakukan decision dan itu langsung bayar, ada yang mau cash atau kredit, itu kita bisa langsung sediakan kendaraannya langsung di garasi rumah Bapak Ibu sekalian. Sangat menarik. Jadi tunggu saja ya teman-teman ya. Udah pasti akan ada di Indonesia. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih Pak. Karena banyak sekali yang teman-teman DFSK yang worry gitu ya tentang baterai. Nah, bagaimana sih Pak kalau di DFSK baterainya? Oke. Memang banyak sekali kompetitor otomotif yang menyatakan bahwa oh ini lifetime warranty lebih safe. Oh ini berapa juta kilometer, tapi tidak melihat term and condition-nya. Kita memberikan garansi misalnya 8 tahun atau 200.000 kilo. Itu adalah nempel ke nomor rangka mobil tersebut. Dan nomor rangka dan nomor motor mobil tersebut. Jadi bukan berarti misalnya mobil tersebut nanti dijual ke tangan kedua, itu garansinya hangus. Jadi kita memikirkan life cycle sampai sedetail itu. Bukan hanya gimmick marketing, bukan hanya promo di depan, tapi kita juga akan memikirkan value-nya. Kenapa? Kalau misalnya warranty itu nempel di mobil, resale value-nya juga lebih terjaga untuk kendaraan kita. Ya sampai saat ini juga jujur aja, untuk komersial elektrik Glora E, misalnya kita lihat di e-commerce, hanya beberapa hari, beberapa minggu dan itu langsung laku. Dan harganya pun juga tidak turun terlalu signifikan, masih ada standarnya seperti itu. Jadi kalau misalnya ada EV dari brand lain dan itu ngomongnya lifetime warranty, tapi term and condition-nya harus dicek dulu. Kalau kita komitmen warantinya itu di dalam kendaraan, nempel dalam kendaraan. Baik teman-teman DFSK Auto Talks, terima kasih Pak Doni atas pemaparannya yang sangat-sangat komprehensif sekali. Dan pastinya teman-teman di sini yang tadinya mungkin masih bingung mencari mobil, kira-kira maunya yang seperti apa sih? Kalian harus tahu bahwa proses pembuatan mobil itu memang dilakukan dengan proses yang sangat panjang, dan salah satu hal yang harus dipertimbangkan adalah factory. Factory itu adalah bentuk komitmen dari sebuah produk, dari sebuah perusahaan gitu ya. Dan again DFSK sudah PT Sokonindo Automobile sudah beroperasi sejak 2017 ya Pak? Iya. Untuk factory-nya gitu, menunjukkan komitmen kami di industri ini. Baik, mungkin itu podcast dari kami, kita tutup ya Pak Doni. Terima kasih banyak atas kehadirannya pada sesi kali ini. Dan juga teman-teman yang juga mungkin ada pertanyaan lain, boleh kalian bisa share komentarnya di bawah ya. Bisa kalian share di sosial media juga. Jangan lupa untuk subscribe dan juga like video ini. Nantikan video ataupun podcast selanjutnya dari DFSK Auto Talks. Sampai jumpa, bye!